dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat kue? Udah makan? Lemas sekali jawabannya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sedap jam tua kan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Baworo, yang karena ada sesuatu hal berhalangan untuk berhadir bergabung bersama kita. Tadi telah diwakili oleh Bapak Yayan dan Bapak yang mewakili dari kecamatan. Ibu Ketua Al-Hidayah Kecamatan Baworo, Ibu Nur Ainun atau Ibu Enon, yang alhamdulillah hari ini berhalangan juga untuk berhadir karena beliau sakit. Maka doa kita agar beliau cepat disembuhkan, amin. Terima kasih kepada Ibu Lurah kita, Ibu Tengku kita, yang telah mewakili Ibu Enon tadi. Dan insya Allah nanti bulan depan ramainya sama seperti di Pekanbaru, amin. Yang Ustaz hormati BKM Masjid Al-Muttaqin, Bapak Edi beserta pengurus, yang alhamdulillah luar biasa kinerja mereka, sehingga saya lihat begitu sampai tadi Bu, dari ngeringkan jalan dari banjir, masang tenda dan sebagainya, itu semua dilakukan untuk omak-omak Pekanbaru atau Kecamatan Boro ini. Doa kita, semoga apa yang mereka lakukan semuanya diridhoi Allah, amin. Yang saya hormati bapak-bapak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu ketua pengajian atau ketua Al-Hidayah desa dan kelurahan se-Kecamatan Baworo, dan yang paling istimewa tentu andong-andong ustaz, nenek-nenek ustaz, uwa-uwa ustaz, yang dari jalan kaki, naik kereta, naik angkot, sampai naik pick up. Alhamdulillah sampai juga di kampung Bukit Jongjong nih, amin. Oh, Batu Jongjong ya kan, Batu Jongjong ya kan. Nggak usah lah marah, salah sebut ya kan. Dan yang teristimewa juga kepada adik-adik kita yang lagi KKN dari Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah di Jalan Garuda berarti. Iya. Semoga kita doakan mereka jadi generasi penerus bangsa dan agama yang luar biasa. Amin. Ibu, adalah 17 orang baru jawab. Ibu. Ibu. Semangat. Oke. Ibu-ibu
Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak kena panggil juga bapaknya ya kan. Bersyukur kita, Bu, bersyukur kepada Allah kita dapat berkumpul hari ini, bersilaturahim, mengadakan pengajian, mendengarkan tausiah, membentuk majelis ilmu. Kenapa? Karena 2 tahun kebelakangan nih, Bu, karena ada tamu yang tak diundang, ada musibah, ada bencana yang menimpa kita, Bu, yang bernama virus corona. Dan sampai sekarang belum selesai yang ceritanya virus corona itu, Bu. Tapi alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa kita semua, akhirnya kita bisa berkumpul macam ini. Dan kita sadar dan kita tahu bahwa ternyata yang biasa kita lakukan selama ini istimewa. Kalau tidak ada corona, tak tahu kita istimewa tuh. Apa itu maksudnya, Ustadz? Selama ini kita sepele yang namanya berjabat tangan sama saudara kita. Yang selama ini kita sepele, selama ini kita duduk berdekatan itu biasa bagi kita. Tapi setelah corona itu datang dan corona itu mau berlalu, baru kita sadar betapa mahalnya silaturahim tuh, betapa mahalnya bersalaman tangan, betapa mahalnya kita duduk bersama-sama nih. Mudah-mudahan dengan adanya bala dan bencana ini makin kuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang datangkan bala itu? Siapa yang mengundang bencana itu? Kalau ditanya sama kita, Pak, ditanya sama kita, Bu, tak ada kita yang ngaku, tapi yang ngundang bencana itu, yang mengundang bala itu, ternyata yang ngundang itu adalah kita. Makanya Allah katakan, Zaharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Itulah tangan-tangan manusia, dan sengaja Allah turunkan bala dan musibah itu, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, termasuk virus corona itu. Apa kata Allah? Supaya kalian merasakan sebahagian dari dampak perbuatan kalian. Supaya apa? Supaya kita balik ke jalan yang diridhoi Allah. Wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang terjadi itu, kata Allah, itulah tangan-tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah turunkan bala itu, Allah turunkan musibah itu, Bu. Kenapa? Allah rindu sama kita, Bu. Allah rindu, Allah tunggu kita ngangkat 2 tangan 10 jari, meneteskan air mata kita. Wa razulun zakarallahu khaliya papadat aina. Kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah tegurkan kita itu supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Amin, Bu. Mau semuanya masuk surga? Betul? Semua kita nak masuk surga. Semua mulut kita bercakap takwa. Semua mulut kita bercakap kita takut kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi kenyataannya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, Ustadz buktikan. Ustadz tidak bertanya sama omak-omak yang cantik di Kecamatan Baoroh nih. Ibu, ya nggak ada yang jawab lagi. Ibu, mau masuk surga? Ada nggak di antara kita nih yang sholatnya masih bolong-bolong? Yang sana belum jawab lagi nih ya. Ustaz nggak tanya ulang lagi nih ya. Jujur, Bu, boleh makan kue lah, minum lah. Kaki nggak berselonjok, bantai lah. Nah, saya ulangi lagi. Mau masuk surga? Ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ada yang keluar rumah masih buka jilbab. Ada yang duduk di bawah jambu kelutuk tuh, di bawah pokok mangga tuh, berkumpul ceritai orang kerjanya. Ada yang lawan lagi sama lakinya. Ada yang waktu Pilkades kemarin nunggu duit limpol baru nyucuk.
Biar didengar wakil camat ya kan. Tahu nanti yang jadi itu. Ngelapor dia nanti, tak beres kades kami, tak beres bupati kami, tak beres gubernur kami. Macam mana ndak beres? Orang dipilihnya karena duit limpul. Betul betul? Betul betul. Wah, dipilihnya juga. Coba bayangkan, kita nih pengajian alihaya, kita nih mengaji, tapi yang ditanya tadi Bu, yang Ustadz tanya tadi, semuanya perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jujur, kadang-kadang jujur tuh menyakitkan hati. Betul betul Bu? Senang awak dengar jawabannya. Ada yang sholatnya bolong, ada yang keluar rumah tak pakai jilbab. Ada yang ceritain orang, ada yang durhaka sama laki, ada yang sok kades kena limpul. Coba lah, ngaku pula itu. Ya Allah ya Rabb, bila tobatnya? Bu, Ibu. Tapi kalau dari tatapan wajahnya, insya Allah penghuni surga semua nih Bu. Amin Bu. Amin Bu. Aku terkejut sampai di neraka, kata Rasul. Kenapa? Kata sahabat. Ternyata penduduk neraka itu mayoritas perempuan. Ada perempuan di sini? Ada laki di sini? Ustaz, kalau maulid, kalau Isra Mi'raj, kami emak-emak paling banyak Ustaz. Kalau Al-Hidayah Ustaz tanya, itu gawean kami Ustaz. Tengok, berapa orang abah-abah? Berapa orang? Hah? Seketuk Bu, seketuk. Tapi Bu, yang paling banyak di neraka tuh ternyata perempuan. Dan ada 4 golongan perempuan yang paling banyak di neraka tuh Bu. Yang paling banyak di neraka itu Bu, rata-rata perempuan. Dan ada 4 yang paling banyak. Yang pertama, siapa ya Rasulullah? Yang dia kufur terhadap Allah ya Rasul? Tidak. Tapi dia kufur terhadap suaminya. Dia kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan suaminya. Kalau lagi senang, dia puji-puji laki itu. Tapi kalau lagi susah, dia akan bercakap, tak pernah dia menyenangkanku sekalipun. Ada tersangkanya di sini? Ada tersangkanya di sana? Ada di belakang? Ada? Di bawah ini kan rata-rata penghasilan suami kita 3 juta 1 bulan. Amin. Kalau tak sampai aminkan saja, usah ngelepeh. Aminkan saja, payah kali. Yang lebih diam-diam saja. Kita ratakan 3 juta sebulan. Amin. 7 tahun sudah kawin. Yang 17 tahun diam-diam aja. Yang 27 tahun slow saja ya. Begitu pulang lakinya, Assalamualaikum. Ijah buannya. Ya Bang, apa Bang? Lagi di mana kau Lagi nyuci Bang. Oh Abang udah pulang. Yo Bang, ini duit gaji bulanan ya. Taruh aja Bang tempat biasa. Kenapa? 7 tahun mau kawin, tak biasa. Terima amplop tuh Bu, 3 juta isinya. Jadi tak terkejut lagi tiap bulan. Taruh saja Bang. Ya, tengok-tengok ya. Ya, lakinya pun ke belakang. Datang si Jah tadi diambil amplop tuh. Menjerit dia. Abang! Nah, apa aja? Tak salah nih Bang. Apanya? Abang! Kenapa jangan jerit kali? Biasa tak pernah jerit. Abang! Tak salah nih Bang. Kenapa? Biasa 3 juta adik terima. Kenapa nih 5 juta Abang? Abang udah naik pangkat deh. Tambah gajian. Pantaslah Bang. Tadi adik di dapur, Priuk tengok muka Abang. Wali tengok muka Abang. Adik pun heran Bang belakang nih Bang.
Tah macam mana perasaan adik tuh? Deg-degan aja selalu sama abang. Terlope-lope selalu adik sama abang. Abang, baik kali abang. Abang hari ini nak makan apa bang? Gulai masam, gulai lemak. Tahu lah orang kampung. Biar rumah condong asal. Ibu, ibu. Begitu hebatnya bu, begitu senangnya bu. Berlalu waktu bu, tiba-tiba suaminya pulang lagi setelah 13 tahun nikah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, di mana? Nyuci bang, nyedut gajian. Taruh aja lah bang. Kenapa? Biasa terima 5 juta bu. Tiba-tiba tengok amplop tadi buka, jerit lagi. Abang! Kenapa? Biasa 5 juta bang, ini kok 2 juta bang. Tak sedap aja muka bu. Tak sedap saja bu. Keluar rumah pun bu, muka nih tak sedap saja. Ditegur sama CS tetangga. Tahu CS? Tahu CS? Makanya bu, kalau cari CS, ingat nih, pesan dari Ustadz hari ini bu. Cari CS tuh bu, cari satu tukang. Cari tukang isi air ulang. Paham? Jangan cari 3 tukang nih. Apa yang 3 tukang tuh? Tukang gas, tukang kompor, sama tukang gas. Usah jadikan CS. Cari tukang isi air ulang. Amin bu. Kalau jumpa yang 3 nih bu, keluar muka masam, tegur. Ika, muka kak tak sedap kali pagi nih. Macam mana tak sedap? Kenapa? Biasa 5 juta, ini 2 juta. Sampai tak kerja lagi bu. Aib suami pun diceritakan. Semua murukkan suami, murukkan orang lain saja bu. Rusak amal ibadah. Sittatu asya'atu bitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah seseorang bu. Dan salah satunya al-istighalu biuyubil hal, menceritakan aib orang lain, menceritakan kesalahan orang lain, rusak amal ibadah. Apalagi aib laki kita. Tapi kalau kebanyakan perempuan tidak bersyukur sama suami, dia akan bercerita, dan suatu saat dia akan bercakap, sedaplah kau punya laki itu, sedaplah kau punya pelai itu, enaklah kau punya bojo itu. Aku bojoku, bojoku. Ada yang ngomong macam ini paling banyak di neraka. Biar tahu ibu ngerasakannya. Ibu, itu yang paling banyak. Yang nomor 2 paling banyak, wanita penghibah. Tahu penghibah bu? Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, harta apakah yang paling senang Allah kalau kami miliki? Tak pernah dalam satu hadis pun bu Rasul katakan, kalian beli itu tanah sawit ribuan hektar, kalian beli Pajero tuh, kalian beli Fortune tuh. Tahu Fortune? Bukan minyak makan, Fortuner. Kalian beli Lamborghini itu, Lamborghini. Ada bu. Kalian beli emas banyak-banyak, kalian beli harta banyak-banyak, bangun rumah bertingkat banyak-banyak. Tak. Apa kata Rasul? Liyattakhidz ahadukum kalban syakira. Punya hati yang bersyukur sama Allah bu. Nih bu, hati bu. Hati. Kalau ada hati nih bu berpenyakit, kalau ada hati nih kotor, takkan masuk surga bu. Nih hati. Ini kadang penyakit hati subur. Apa penyakit hati itu? Pertama penyakit S4. Susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Susah lo yang macam nih. Tetangga beli NMAX, dia beli bodrek. Tetangga beli rumah bertingkat, dia sakit sampai sekarat. Ada orang bawa macam tuh? Ile, ada. Ada. Betul. Syukuri saja. Tetangga beli NMAX, alhamdulillah. Tetangga beli Avanza, wah syukurillah. Senang punya tetangga. Biasanya minjam beras, itu pun cakap di hati. Jangan cakap sama orang. Ile. Salah tuh gayanya. Ile. Mentang-mentang beli Avanza tak negur. Dulu
Dulu minjam beras aja sama aku. Ada muncung mak-mak bohorok macam tu ada? Gak ada. Ada? Betul? Usah jaga muncung tu. Makanya kata Rasul, yattalis ahadukum kalban syakira wa lisanan zakira. Muyasakan mulut tubuh, berzikir, cakap yang baik-baik, cakap yang elok-elok. Makanya yang paling banyak di neraka sana yang pengkhibah, menceritakan aib orang lain. Aib. Coba tengok ngaji hari ini. Ramai datang, berpikap datangnya. Begitu pulang nanti tuh, ada yang dibahas tuh. Betul? Sedap kali bapak-bapak tuh, ustaz tuh. Awak aqua gelas, merek tak jelas. Orang tuh aqua. Ada? Orang tuh berkotak, awak berbungkus. Berbisik ngomongnya di angkot tuh, di pickup tuh. Yang kau makan tadi lepat tuh, tahu lepat? Ada lepat tadi ada kan? Ada, lemet, tahu lemet? Tahu? Ngaji, wirid, berzikir, dengarkan ceramah. Ada aja muncung tuh yang dicakapinya. Ada aja salah orang. Jilbab orang merah, salah. Baju orang hitam, salah. Betul apa betul? Tengok tuh. Aduh, sok cantik. Jilbab hitam, baju putih, rok hitam, sepatu putih. Macam zebra aku tengok. Ayolah. Ada mulung lagi. Ada muncung ibu macam Dora. Betul Bu ada. Makanya Bu jaga Bu. Makanya Bu kalau nak masuk surga Bu, perempuan paling banyak di neraka. Tapi Bu nak masuk surga itu mudah. Mau masuk surga? Betul. Mau amalannya? Apa kata Rasul? Rasul cakap, bukan Ustaz. Kalau Ustaz tuh Bu, nyampaikan saja. Makanya kalau nyinya Ustaz, katanya Ustaz, kata iya Ustaz, nggak laku Bu. Ustaz yang nyampaikan sabda baginda Rasul. Apa kata Rasul Bu? Nih, Ibu amalkan. Ija sallatu mar'ata ghansaha wa qamat sahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawzaha. Apabila perempuan tuh, syarat pertama, sholat 5 waktu. Pertanyaannya diulang. Sanggup tak bolong-bolong sholat? Yang sanggup 7 orang, yang insya Allah 27 orang. Yang diam lainnya ya. Diulangi lagi nih. Udah rapat gigi Ustaz nih, rapat dah nih Bu. Pura-pura nggak jawab pula tuh kalau ditanya. Udah tahu nih pertanyaannya. Sanggup dari sekarang sholat jangan bolong-bolong? Banyak kali yang insya Allah. Bilang sanggup pun banyak kali. Sholat nih. Sanggup? Alhamdulillah, makin banyak nampaknya. Bu, yang sholat saja pun belum tentu masuk surga. Usahakan yang tak sholat. Tapi Ustaz, katanya kalau orang beriman tuh Ustaz, asal Islam, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Betul, dijemput Rasul Bu. Sampai hitam legam pun Bu, dari neraka dijemput Rasul. Tapi dicuci dulu di neraka. Tak apa-apa lah Ustaz, yang penting ngerasakan surga. Jangan. Kenapa Bu? Serendah-rendahnya siksa neraka yang diriwayatkan Rasul, Sahih Bukhari dan Muslim Bu, cuma nyelupkan kaki Bu, setinggi mata kaki di dalam neraka. Riwayat lain cuma mijakkan tumit kaki itu sama kerikil halus neraka. Begitu dipijakkan Bu, melegak kepala otak nih Bu. Berapa lama Ustaz? Tak dijelaskan berapa lama Bu. Tapi seandainya setahun saja kena cuci, setahun saja Bu kena cuci, usah Ibu bayangkan setahun. Apa kata Allah? Wa inna yawma inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan di sisi Tuhanmu 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Satu hari saja di neraka Bu, 1000 tahun lamanya disiksa di sana Bu.
1000 tahun cuma 1 hari. Kalau 1 tahun, Bu, kalikan 365 kali 1000 tahun. Berapa, Bu? 365.000 tahun dibakar. Dibandingkan hanya setahun di dunia ini, Bu. Bu, Ibu, ada yang minat masuk neraka? Makanya nanti pulang tuh, Bu, uji coba, tes. Hidupkan kompor tuh, Bu. Begitu hidup kompor tuh, panggangkan jari telunjuk Ibu satu saja. Sampai meleleh tinggal tulang. Sanggup? Kalau itu tidak sanggup, Bu, hitungannya cuma 5 menit. Bayangkan badan kita masuk dalam neraka tuh 1 hari 1000 tahun. Yang masuk ke dalam surga. Makanya, Bu, selepas kita doa tuh, Bu, sholat, berdoa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam. Ya Allah, ya Rabb, lindungi aku dari siksa kubur. Siksa kubur pun sudah kita minta dilindungi. Kenapa? Dahsyatnya siksa kubur, Bu. Dahsyatnya siksa kubur. Wa ijaya semau wala yujibu. Sesungguhnya mayat pun mendengar, tapi tak bisa jawab, Bu. Apa kata Rasul? Ketika terompah terakhir meninggalkan kita dalam lubang kubur tuh, suatu saat, Bu, kita akan mati, Bu. Suatu saat kita akan masuk ke lubang kubur tuh, Bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tuh pasti akan mati, Bu. Innaka mayyitu wa innahu mayyitun. Kau akan mati dan semua kalian akan mati. Dan ketika saudara kita terakhir meninggalkan kita, Bu, fa iza sa'alaka, maka datang 2 malaikat. Wa anna su'ala munkari wa nakarin pihaqa, maka akan datang 2 munkar nangkir malaikat yang akan bertanya kepadamu, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Yang sekarang mudah kita jawabnya. Di warung kopi pun, Bu, mudah kita menjawabnya. 10 tahun tak sholat, mudah kita menjawabnya. Tapi ketika kita di dalam lubang kubur tuh, Bu, 3 yang ngantar kita ke kubur tuh, Bu. Harta kita, keluarga kita, amal ibadah kita. Yang 2 tuh balik, kata Rasul. Cuma 1 yang setia ngawani kita. Amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang jawabnya, Bu. Kalau amal ibadah kita jawab, maka akan terjawab, Allahu Rabbi wa bi Muhammadun Nabi wa bil Islam dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Al-Quran imamku, dan semua orang Islam, semua orang beriman adalah saudaraku. Amal yang bisa jawabnya, Bu. Kalau tak sholat, usah cerita, nggak bisa jawabnya. Kena hentam, Bu, kena hempok di dalam kubur, Bu, maka akan disiksa di dalam neraka. Yang tak sholat, usah berharap nggak masuk ke dalam surga. Yang sholat belum tentu juga masuk surga. Kenapa rupanya? Salah satu contoh, bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, si Fulanah, ya Rasul, kenapa si Fulanah malam dia sholat, siang dia puasa, infak sedekahnya luar biasa. Ibu bayangkan, Bu, malam dia sholat sunnah, tahajud tak tinggal, witir tak tinggal, siang puasa, Bu, Senin Kemis dibantainya, Nabi Daud disikatnya, Bu, Rajab Sa'ban disikatnya, semua puasa sunat dibantainya, infak sedekahnya luar biasa. Tapi jolim sama tetangganya Rasul, tak elok dia sama orang Rasul, la khaira biha. Orang tuh tak elok, orang tuh tak api, orang yote mendai, dia binar, tinggalnya di neraka. Yang punya ayam berak di teras tetangga, siap-siap. Yang punya pohon mangga, daunnya jatuh ke halaman orang, tak minta izin, siap-siap. Yang punya lembu, makan nih daun ubi wa ijah wa minah, siap-siap. Yang punya kambing, makan nih tanaman wa atik sama biyam, siap-siap. Paham? Paham? Dah elok semua orang. Itu yang sholat aja ke neraka, karena tak bagus semua orang. Maka yang kau tak selamat, bagus sama Allah, bagus sama manusia. Ibu, ya pulang kita, ada yang jawab nampaknya nih. Ibu, itu syarat pertama sholat. Makanya Allah ketika mengenalkan dirinya,
innani anallah, aku ni Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku, kata Allah, sembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan menyembahku. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah aku, beribadahlah kepada aku, jangan syirik kepada aku, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Bu, Ibu, jadi yang tadi ragu-ragu hatinya, yang sholat selama ini sepele, ingat, pulang dari ini. Kau perlu asar berjamaah dulu baru pulang. Amin. Yang tak sempat tak bawa telekung sampai rumah. Itu kalau sampai rumah, jangan pernah tinggalkan sholat. Amin. Amin. Ija sallatu mar'ata ramsaha wa samat samaha, puasa 1 bulan penuh Ramadan. Ini insya Allah. Kalau mak-mak insya Allah tamat kalau puasa nih. Amin. Kenapa? Karena mak-mak bawrok ini rata-rata agak gemuk sedikit. Karena bisa diet sekaligus ibadah. Apa itu? Puasa. Amin. Bisa yang kedua nih, tidak tinggal puasa Ramadan. Amin. Sanggup? Mantap. Yang ketiga, ija sallatu mar'ata khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farzaha, menjaga kehormatan dan kemaluannya. Bu, arti meluas, usah menggatal lagi kalau udah kawin tuh. Pantang nengok orang ganteng. Dekat sedikit. Kenapa? Ustadznya ganteng tuh. Dekat. Kalau jelek macam yang di depan nih jauh semua. Enggak tuh, jauh semuanya. Ibu, dengar ceramah nengok ustadznya ganteng atau jelek berpengaruh? Betul. Yang penting ilmunya. Amin. Ini emak-emak ini kan yang banyak kali. Kalau tak lucu tak mau dia ngundangnya. Betul apa betul? Muak pun aku. Serius sekali. Gantilah. Untung sama Ustadz lama dah tak jumpa. Ibu pun tak ingat enggak, Bu? Terakhir jumpa saya Al Hidayah di Bawrok nih. Di mana tuh? Kampung Tempel. Jauh tuh, Bu. 3 tahun lebih tuh, Bu. Tunggu Bu Lurah ingat lagi ya kan? Ibu yang sana mana ingat lagi tuh? Ibu, itu makna meluas. Makanya Bu, golongan yang ketiga yang paling banyak masuk neraka perempuan sama yang keempat, 1 wanita berzina, yang ketiga wanita berikhtilat. Tak Ustaz bahas ini, tak sempat waktunya. Yang tak Ustaz bahas, Bu, jaga kemaluan tuh dalam arti apa? Untuk diri sendiri. Apa tuh? Apa kata Rasul? Sempurna iman seseorang apabila melakukan 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama, adil pada diri sendiri. Yang kedua, mengucapkan salam kepada saudaranya. Yang ketiga, sanggup bersedekah ketika kondisi pas-pasan. Tuh, bersedekah. Jangan pedangki kali jadi orang. Jangan pelit kali. Ini duit simpan di bantal. Ini duit simpan di batu. Kita ini mau mati. Apa kali yang mau kita buat? Innova tuh, Fortune tuh, Pajero tuh, Lamborghini tuh, yang paling mahal mobil tuh, Bu, Lamborghini. Itu harganya 15 sampai 150 miliar. Muatnya cuma 2 orang. Ibu yakinlah, ibu yang tak tahu Lamborghini, yang tak pernah mimpi naik Lamborghini, usah gak tuh. Yang naik Lamborghini pun nanti kendaraannya sama yang tinggal di kampung tak pernah naik Avanza pun. Apa? Itu kendaraannya, Bu, yang paling mahal, yang paling sedikit muatannya. Avanza tuh 7, Innova bisa 8, Fortune 8, Lamborghini 2. Masih kalah, Bu, sama kendaraan yang parkirnya di teras masjid. Nggak ada yang mencurinya, Bu. Nggak ada. Tahu, Bu? Tahu? Semua naik keranda kita, Bu. Naik keranda. Apa yang Ibu mau bawa lagi, Bu? Ada amalan.
Dan amalan, Bu, salah satu firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Sudah Allah katakan, sudah kalian belanjakan harta yang kuberikan sama kalian tuh, kata Allah, sebelum ajal menjemput kalian. Maka yang mati, Bu, semuanya, Bu, minta kepada Allah, ya Allah, urungkanlah kematianku, ya Allah. Minta hidupkan balik, Bu, atau jangan dimatikan. Kalau kurungkan, kata Allah, kalau ku tahan kematianmu, apa yang tidak kau pinta? Fa'as-sadaka wa akum minas solihin. Aku tidak bersedekah dan tidak menjadi orang-orang yang soleh. Bu, makanya, Bu, kalau ada musola, masjid macam kampung kita nih, Bu, lagi nak bangun tuh masjid Nurul Iman tuh, Bu, jangan pelit-pelit. Kalau dipinta 5.000 seikhlas hati, 50.000, 500.000. Kenapa? Di dunia 700 kali lipat dibalas Allah. Ketika kita mati, yang menolong kita salah satunya min sadaqatin zariyah. Dan ketika di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kita, Bu. Sejengkal, Bu. Sejengkal. Sab'atu yujlihimullahu fi jillah yauma la ilaha illa jilluh. Cuma 7 golongan yang dilindungi Allah di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Dan salah satunya, Bu, warazulun tasaddaqa afa wala ta'lamu simaluhu yaminu. Orang yang bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan menghantarkannya ke surga jauh dari bala dan musibah. Itulah orang yang rajin bersedekah. Ibu, insyaallah mudah-mudahan pulang nih jangan ada yang pelit lagi. Amin. Amin. Tuh Ustaz bahas yang 3 perkara semuanya. Salah satunya apa kata Rasul? Adil pada dirinya sendiri. Tahu adil, Bu? Dikasih Allah kita tubuh nih, jaga. Makanya Ustaz senang kali nengok emak-emak tuh rajin senam, rajin olahraga. Bapak-bapak jaga kesehatan. Tapi kalau ibu senam, udah usah di tengah halaman. Ini udahlah baju ketat, berjoget-joget di halaman. Tak malu kali tengok abah-abah tuh. Ada yang macam tuh di sini ada? Masuk dalam ruangan, tutup pintu tuh, mainkan 2 jam, 3 jam, sehat, adil pada diri sendiri. Makanya, Bu, banyak pertengkaran rumah tangga, perpisahan, cerai dan sebagainya. Akibat apa? Lebih hijau rumput rumah tetangga daripada rumput rumah sendiri. Betul betul? Siapa yang salah? Ibu. Yang laki tak sempat Ustaz bahas, sikit kali laki-lakinya. Rasul katakan sama kami laki ini, apa katanya nih? Lagi di masjid cakap, apa katanya? Yang paling sempurna iman di antara kalian tuh, yang paling bagus akhlaknya, sama kami yang laki, Bu. Dan yang paling baik di antara kalian tuh, yang paling baik sama istrinya. Tuh laki cuma 3 orang enggak dinasihati, kemana? Oh banyak dah lah, oh banyak, oh agak ditambah lah banyak sedikit. Banyak. Makanya Pak, kita punya bini nih, Pak. Jangan kita bohongi saja. Betul nggak betul, Bu? Ibu pun salah percaya sama buaya darat. Betul nggak betul? Kalau kami laki-laki ini, Bu, memang rajanya merayu. Kalau belum kawin, adik, kalau adik nggak jadi istri abang, adik usah keluar dari kamar 3 bulan. Apa mau adik, abang belikan rumah, mobil, semua. Asal mau lah sama abang. Mau ya dek, luluh. Betul apa betul? Nah, salah ibu juga. Luluh. Tahu luluh, Bu? Begitu 2 minggu kawin, diajak ngutip gerondolan sawit. Diajak ke sawah, diajak ke ladang. Apa nak buat? Nasi sudah jadi bubur. Betul gak betul? Itu laki-laki. Makanya Pak, ketika akad nikah loh, perhatikan. Istri kita tuh belum tentu megang cangkul. Istri kita tuh belum tentu ngutip gerondolan sawit. Senang dia sama abah maknya. Ketika dinikahkan sama orang tuanya sama kita, kunikahkan anak kandungku sama kau. Mahal 50.000 tunai. Saya terima nikah anak bapak dengan mahar 50.000 tunai. Sah.
Ustadz, kenapa sebut 50.000? Supaya ibu tahu, punya anak nanti usah kasih kalau anak ibu dinikahi maharnya 50.000. Paham? Diam-diam aja nih. Paham? Kenapa? Kesalahan kita nih, Bu. Kalah kita sama orang Aceh itu, Bu. Orang Aceh tuh kawin, Bu, yang ditanya berapa mahar anakku, berapa mayam. Kalau 30 mayam tuh rata-rata, Bu, 30 mayam itu 100 gram emas murni London, Bu. Kalikan berapa 1 gram emas London? Berapa 1 gram? Berapa? 800. Berarti 80 juta mahar ngawinnya anak kita. Ini tidak. Yang ditanya duit angus, duit angus, duit angus. Betul nggak betul? Yang nggak diambil keyboard bongkar. Lebah bergantung masih lumayan terkenal. Betul nggak betul? Habis 30 juta pesta. Saya nih, Bu, paling banyak diundang jadi saksi nikah. Saksi nikah. Oh, kalau nikah, Bu, ya Allah. Masuk, bunga putih itu. Wow, ada terkejut kita lagi. Nak masuk, Bu, ikan pun jalan-jalan. Bu, kaca, Bu, kaca. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Duduk, Bu. Oh, prosesi akan nikahnya keren, Bu. Pakai nama lagi. Oh, pakailah keren lah, Bu. Begitu kita dengar akadnya, Bu. Aku nikahkan anak kandungku dengan kau. Mahar 100.000 tunai. Lemas dengarnya, Bu. Lemas, Bu. Bu, usah pikirkan uang angus tuh. Mahar anak tuh. Tak pesta di masjid. Tak tahu orang satu kampung. Umumkan di mic. Tapi salah Ustaz, fotokopi kan? Foto dia berdua tuh fotokopi kan, paling modal 10.000, tempelkan tiang listrik di kampung tuh. Tahu orang satu kampung. Betul nggak betul? Makanya di Aceh itu, Bu, nikahnya di masjid. Begitu selesai, Bu, ada rezeki orang tuanya, singgah ke rumah. 300 piring. Siap makan, pulang. Ada pakai amplop-amplop. Ini enggak. Orang yang pesta, kita yang pingsan. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Karena nak balas. Betul nggak betul? Utang kadang-kadang. Makanya mahar anak 50.000, mahar anak 100.000. Ubah kebiasaan tuh. Paham, Bu? Mana ada cerita Ustaz? Balik lagi, Bu. Balik lagi. Ya jam berapa dan Ibu. Makanya, Bu, waktu nak nikah tuh namanya suami kita. Nih, bicara suami tadi ya. Makanya, Pak, jangan kita tokohi bini kita tuh. Udahlah, nasi jadi bubur, dia ikut ke ladang. Tapi kadang-kadang udah nikah 17 tahun ngajak sini Bukit Lawang ya. Ngajak kadang-kadang main ke Parapat pun 17 tahun dan nikah nggak pernah. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Bu, suami yang keren tuh, Bu, begitu pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik abang, sapaannya lembut. Apa tuh bang di belakang? Apa tuh bang di belakang? Mau tahu aja. Apa Bapak? Sup bakso paling sedap 2 bungkus. Bakso, Bu, sebungkus 10.000, 2 bungkus 20.000. Tapi kita tahu itu kesenangan istri tercinta. Pak, dengar nggak ini dalam tuh? Ibu pernah dibalikan bakso sama laki ibu? Pernah? Betul? Bakso belikan. Ini kadang-kadang 20 tahun kawin, nikah, belum pernah dibawa minum air kelapa muda di bawah pokok kayu rindang tuh. Betul nggak betul? Makanya Ustadz punya tetangga keren, Bu. Asal malam minggu keluar. Kemana, Pak? Udah punya cucu. Biasalah, bawakan ibu muni jalan-jalan. Oh, romantis, Bu. Ngangin aja, Beli bakso tidak, beli air kelapa tidak, gratis, Bu. Itu pun istri senang. Kenapa? Perhatian sama maunya istri. Ada ibu digitukan suamimu? Ada? Ya Allah, untung tak ada lagi ibu di sini. Makanya, Pak, nih udah cukup ya. Itu laki-laki yang terbaik menyenangkan istrinya, Bu. Makanya ibu jadi istri. Kenapa suami itu, Bu, berkurang rasa cintanya sama ibu? Karena ibu yang menyebabkan rumput rumah tetangga lebih hijau dari rumput ibu. Kenapa? Padahal satu tabiatnya ibu sama dia. Kenapa?
Bu, ibu, karena jarang kali istri mandi sebelum subuh. Betul apa betul? Betul apa betul? Lepas isya bantai rendang jengkol, tak gosok gigi. Bangun pagi tak gosok gigi, bercakap sama laki di samping. Kira-kira laki kita tahan tidak, Bu? Tahan tidak? Apa yang dah Ustaz bahas? Emak-emak ni, Bu, payah kali nak mandi pagi. Makanya Rasul katakan, kalau aku tidak beratkan umatku, kusuruh dia bersiwak sebelum sholat tuh. Sunnah, Bu, bersiwak tuh. Kenapa? Karena Rasul katakan, Rasul lama bercakap saya, Bu, lama dia berdiam atau bangun tidur, dia bersiwak. Sebelum sholat tuh, Bu, berwuduk, bersiwak. Makanya kita sunnah, Bu, berkumur-kumur mulut tuh. Kenapa? Karena bau mulut kita tak sedang. Kalau kita sama orang bisa lah jauh-jauh, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Sama laki kita, usahakan mulut kita, ketiak kita pun kebauannya tahu. Betul nggak betul, Bu? Betul nggak betul, Bu? Makanya jaga. Apa kata lakiku, ya Allah? Kenapa? Karena mak-mak ini malas sekali, Bu. Malas kau udah kawin. Kenapa? Udah laku. Ditanya nanti disuruh ngerepek dia sama Ustaz. Apa katanya? Ustaz, kami perempuan nih Ustaz, capek bangun dari subuh, ngerendam, nyapu, ngepel, masak nasi goreng, nanti bersihkan lagi baju anak, buku anak, udah pergi anak sama laki itu Ustaz, barulah mandi. Salah besar, Bu. Salah besar. Sebelum subuh ibu mandi. Kalau mandi itu, Bu, bersih semuanya, Bu. Gigi bersih, semua wangi, Bu. Betul nggak betul? Onderdil sudah ganti. Pakai tuh, Bu, baju dinas Ibu. Mau pakai daster, mau tali satu, terserah, Ibu, dalam rumah tuh. Begitu Ibu bangunkan tuh, Bu, hawa napas Ibu tuh udah segar. Abang, udah tarhim Bang di masjid. Bangun sayang. Suami Bu lagi nengok Ibu nasi goreng. Ya kan, tengoknya dari belakang, lagak kali lah biniku ini. Aduh, betah suami Bu. Ini Allah, tengok dari belakang, aduh, geleng kepala lagi. Kenapa? Bulu ketiak pun lupa dicukur, Bu. Ya Allah, kibas, ya Allah. Ada tersangkanya? Ada. Padahal, Bu, istri tetangga sama. Tapi dia keluar rumah udah mandi, ketengok suami. Kok lagak kali lah bini tetangga nih. Padahal sama, di rumah pun macam upi abu juga ya rata-rata. Ibu, amalkan tuh sunnah Rasul tuh, Bu, menjaga kehormatan dan kemaluan. Dan yang keempat, wa ata'at zauzaha, patuh sama laki, Bu. Patuh sama laki, Bu. Apapun kata laki, awo. Apapun kata suami, nggih. Apapun kata suami, iya. Siap, Bang. Adek, ya Bang. Adek, iya Bang. Adek, maaf Bang. Adek, siap Bang. 17 kali, Bu, sudah dipanggil sampai jam 5 sore, udah remuk badan nih, manggil lagi jam 10 malam. Adek, iya Bang. Apalagi Bang, yang Adek bantu. Kalau sempat punya istri macam ini sedap betul, Bu. Amin, Bu. Amin, Bu. Kalau sanggup Ibu amalkan yang 4 nih, Bu. Ibu sanggup amalkan, Bu. Qila lahu dukhulul jannah. Sampaikan sama perempuan tuh, silahkan masuk surga. Min aiti abwabal jannata syi'ti. Dan tinggal pilih dari pintu surga mana ia yang mau. Amin. Amin. Musibah pergi, Bu, dari kampung nih. Bencana pergi dari Bahorok nih, Bu. Kalau istri-istrinya rajin ngaji macam nih, Bu. Wa jauzatan mu'minatan tu'idu ahadukum 'alal amril akhirah. Ibu sanggup menjadi wanita-wanita solehah, Bu. Wanita-wanita mukminah yang menyelamatkan perkara laki dalam perkara akhirat. Rasul langsung yang cakap, Bu. Seindahnya dunia ini dan perhiasannya, Bu, lebih indah lagi ibu-ibu yang solehah. Usah pikirkan, Bu. Sholat jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal, jaga kehormatan dan kemaluan kita, Bu. Patuh sama laki kita, patuh sama laki kita. Tapi suami awak Ustaz tak sholat, Ustaz suami awak tak kerja, Ustaz suami awak ngomongnya kasar kali, Ustaz.
tak kerja dia Bu, tak ngasih nafkah sama ibu tak ridho, hilang cinta ibu boleh minta cerai sama laki yang macam nih. Dia tak sholat, ibu boleh. Tapi ada Bu, dia punya suami, sholat tidak, ngomongnya kasar, bahkan mukul Bu, mukul, lembam kadang muka tuh, yang nengok saja kadang tak tahan. Bodohnya lah kau. Aku kalau laki gue macam tuh, gue beli pertalit 1 liter sama mancis. Bodohnya kau. Si Sabariah aja nggak sesabar macam kau. Macam mana lah kau? Awak cinta kali sama dia. Biar awak macam nih, biar awak jualan lontong, biar awak ngutip gerondolan sawit tuh, biar awak kerja. Yang penting asal pulang bisa awak tengok kumis laki awak tuh. Kalau udah macam nih Bu, ibu ridho, tak boleh durhaka. Usah lagi beralasan, usah lagi ceritakan aib suami itu Bu. Syukuri apa yang diberikan suami itu. Kalau ikut kadang, udah, apa katanya? Udah, ibu ngaji, sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, jaga kehormatan ibu. Ibu jangan ngelawan sama dia Bu. Tinggal pilih pintu surga mana yang mau ibu masuki. Amin. Amin. Sekian ceramah hari ini. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan berkah Bu. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ada yang dibawa pulang Bu. Pulang nih langsung nih. Kenapa? Aku sholat jangan tinggal. Besok milih-milih apa lagi? Ndak wakil rakyat, ndak bupati, ndak kades, tidak terima limpul lagi. Tidak lagi minjam duit mekar nih. Ya haram, riba. Siapa yang berani makan duit riba Bu, macam berzina sama orang tua kandungnya. Tidak lagi nih, yang tidak halal-halal saja. Amin. Asal dibilangkan mekar tadi banyak mak-mak yang menong. Banyak rupanya, nasabah aja rupanya ya kan. Allah, Bu, Ibu, kita doa. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di kampung yang bertuah nih Allah. Kami mengaji, kami bersilaturahim, semuanya semata-mata hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi keluarga kami ya Allah, ridhoi kampung kami ya Allah, ridhoi kecamatan Borok ya Allah, ridhoilah Kabupaten Langkat ya Allah, ridhoilah negara kami Indonesia tercinta ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah dari segala macam musibah, bencana dan penyakit. Limpahkan bagi kami ya Allah segala rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang halal di kampung kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dengan ilmu yang disampaikan ya Allah, ketoklah hati kami, ketoklah hati kami yang keras nih ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah kami seluas-luasnya ya Allah, agar kami tekun beribadah kepadamu ya Allah. Makin takwa kami kepadamu ya Allah, makin takut kami kepadamu ya Allah, dan akhlak kami ya Allah seperti akhlak baginda Rasulullah ya Allah, sehingga tak malu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama baginda Rasulullah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, seandainya Ibu senang dengan dakwah Ustaz, yang senang, mana tahu ndak, karena di tangan Ibu banyak yang namanya handphone, boleh buka itu Bu, YouTube, ketik saja UAZ channel, UAZ, Ustadz Aziz channel, itu banyak ceramah dakwah Ustadz di situ Bu. Silahkan tonton, insya Allah apa yang Ustadz buat itu berkah. Karena kalau pengajian sebulan sekali gini Bu, iya kalau jumpa. Betul Pak, betul Bu?
Insyaallah berkah pertemuan ini. Insyaallah lain waktu dapat kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.